Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Nurul Fitriani, di sini saya akan membuat salah satu materi untuk mata kuliah akuntansi biaya, yaitu perhitungan biaya untuk produk sampingan dan produk gabungan. Untuk isi materinya, di sini kita akan belajar terkait konsep dasar, kemudian biaya untuk produk sampingan atau cara menghitung secara akuntansinya untuk produk sampingan seperti apa, kemudian cara perhitungannya untuk alokasi joint cost ke produk gabungan seperti apa. Kita masuk terlebih dahulu ke konsep dasarnya. Di sini jenis output produk itu dibagi menjadi dua, yaitu main product dan by product. Nah, karakteristik untuk main product yang pertama adalah menjadi tujuan produksi suatu perusahaan. Kemudian bisa berupa joint product dan co-product. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut bagaimana perbedaan dari joint product dan co-product. Kemudian untuk by product sendiri, karakteristiknya bukan tujuan produksi. Kemudian tidak dapat dihindari atau terjadi dengan sendirinya. Yang ketiga, dapat dijual dengan harga yang relatif lebih murah, dibuang maupun digunakan kembali. Nah, dari karakteristik ini kita bisa memberikan contoh apa yang menjadi main product dan apa yang menjadi by product. Contohnya di perusahaan manufaktur furniture seperti itu, yang menjadi main produknya adalah perusahaan itu memproduksi meja, kemudian memproduksi kursi, lemari. Nah, itu merupakan main product, yang mana meja, kursi, lemari itu menjadi tujuan produksi dari perusahaan furniture. Nah, kemudian dalam proses produksinya, ketika perusahaan menggunakan bahan baku berasal dari kayu, nah selama proses produksi ada yang namanya penghalusan, kemudian pemotongan, yang mana itu menghasilkan serbuk-serbuk kayu. Dan serbuk-serbuk kayu ini itu tidak dapat dihindari karena dari awal perusahaan itu menggunakan bahan baku berupa kayu. Nah, karena adanya serbuk-serbuk kayu ini yang tidak dapat dihindari, maka serbuk kayu ini merupakan byproduct dari perusahaan manufaktur furniture, yang mana perusahaan itu memperoleh serbuk kayu bukan semata-mata karena memang keinginan perusahaan, tetapi itu timbul karena adanya proses produksi dari main product. Nah, serbuk kayu ini nanti bisa dijual ke luar, eh, biasanya digunakan untuk orang-orang yang menjual hamster, itu kan biasanya bawahnya ada serbuk kayu ya. Nah, itu bisa dijual, kemudian bisa digunakan kembali maupun dibuang. Nah, makanya di sini untuk manufaktur furniture, main produknya kita contohkan ada lemari, ada kursi, ada meja, sedangkan untuk by produknya yaitu serbuk kayu. Nah, kemudian apa bedanya joint product, common product, dan co-product? Kalau joint product itu bahan baku, tenaga kerja, dan overhead-nya dilakukan secara bersama-sama. Kemudian kalau common product, bahan baku dan tenaga kerjanya berbeda, tetapi overhead-nya bergabung. Nah, ini teman-teman sudah bahas di minggu pertemuan yang membahas terkait departementalisasi. Kemudian untuk co-product, yaitu bahan baku, tenaga kerja, dan overhead-nya berbeda. Nah, ini contoh lainnya yang mana di sebuah perusahaan pengalengan daging, di sini berbahan baku adalah sapi utuh. Jadi awalnya perusahaan itu membeli sapi utuh, kemudian disembelih, dibersihkan dan di freezing, kemudian dipotong kecil-kecil, baru didistribusikan ke masing-masing departemen untuk kemudian dibuat produk yang memang diproduksi oleh perusahaan. Nah, di sini saya contohkan untuk produk yang diproduksi oleh perusahaan ada beef slice, ada rendang, ada steak, ada abon. Nah, ini merupakan contoh dari main produk perusahaan yang mana memang perusahaan itu beroperasi untuk memproduksi keempat produk ini. Nah, selama proses sapi utuh, kemudian disembelih, dibersihkan, dan di freezing, baru dipotong kecil-kecil, ini kan masih menjadi satu kesatuan yang utuh ya, masih menjadi dilakukan secara bersama-sama, belum dibedakan
mana untuk beef slice, mana untuk rendang, mana untuk steak, mana untuk abon. Nah, makanya di sini itu namanya adalah joint product karena dilakukan masih dalam satu kesatuan. Nah, titik di mana daging sapi yang sudah dipotong kecil-kecil ini didistribusikan ke masing-masing departemen, berarti kan sudah bisa dibedakan ketika kita distribusikan untuk masing-masing departemen. Nah, titik titik itu disebut sebagai split off atau titik pisah batas, yang mana berarti di sini yang dinamakan dengan joint cost. Joint cost itu adalah biaya yang terjadi selama proses joint product atau biaya yang terjadi selama belum terjadinya titik split off. Jadi biaya sebelum adanya titik split off. Nah, setelah adanya titik split off, maka itu namanya adalah sparable cost atau biaya untuk masing-masing departemen. Jadi ketika sudah dipisahkan oleh titik split off, maka biaya tersebut bisa langsung ditelusuri ke masing-masing departemen. Nah, yang jadi pertanyaannya sekarang kan sapi utuh hingga dipotong kecil-kecil itu kan ada biaya bersama. Nah, bagaimana cara kita mengalokasikan biaya bersama tersebut ke dalam masing-masing departemen dan juga ke byproduct. Nah, itu yang akan kita bahas lebih lanjut. Di sini karena perusahaan menggunakan sapi utuh, maka selain perusahaan itu memperoleh daging sapi yang digunakan dalam proses produksi utama, perusahaan juga memperoleh tulang dan kulit. Nah, ini yang dinamakan byproduct karena ketika perusahaan membeli sapi utuh, maka ini tidak bisa dihindari. Perusahaan juga akan memperoleh tulang dan kulit sebagai bagian dari sapi yang dibeli. Nah, byproduct ini itu bisa dijual misalnya kalau kulit berarti di produsen yang memproduksi kerupuk ramba misal kayak gitu. Sekarang yang kita bahas pertama adalah terkait bagaimana sih perhitungan biaya untuk byproduct-nya, alokasi joint cost-nya ke byproduct itu berapa. Tadi kan kita sudah bahas apa sih itu joint cost-nya. Nah, sekarang kita bahas bagaimana cara mengalokasikan ke byproduct. Nah, di sini ada dua metode. Yang pertama ada cost method dan yang kedua ada non-cost method. Nah, untuk cost method itu ada dua. Yang pertama metode nilai pasar atau pembatalan biaya atau reversal cost. Nah, ini digunakan ketika byproduct itu dijual keluar, dijual ke eksternal. Nah, untuk metode yang kedua yaitu metode nilai ganti atau replacement cost, ini digunakan ketika byproduct tersebut dibuang atau digunakan kembali. Nah, karena kita akuntansi biaya yang mana mempertimbangkan ekonomis, maka yang dibahas dalam bab ini itu adalah yang metode pertama ketika byproduct itu dijual. Kemudian untuk non-cost method itu ada dua cara. Yang pertama menggunakan net revenue, yang kedua menggunakan gross revenue. Baik net revenue maupun gross revenue itu masing-masing kita nantinya akan memindah letakkan di laporan laba rugi. Jadi yang kita utak-atik itu di laporan laba rugi. Yang mana ada 4 cara, yaitu yang pertama sebagai penghasilan lain-lain, kedua sebagai penambah penjualan main produk, ketiga sebagai pengurang COGS, dan yang terakhir sebagai pengurang COGM atau biaya produksi. Kita contohkan terlebih dahulu untuk nilai pasar atau pembatalan biaya. Di sini contohnya joint cost sebesar 6.400.000, kemudian produk utama yang diproduksi ada 40.000 unit, produk sampingannya 5.000 unit, kemudian produk sampingan harus diproses lebih lanjut dengan cost pemrosesan lebih lanjut 70.000. Harga jual setelah diproses 80 per unit. Biaya pemasaran 5% dari harga jual. Laba yang diharapkan 15% dari harga jual. Nah, yang ditanyakan, berapa kos produksi produk sampingannya? Nah, ini adalah cara untuk kita menghitung ketika kita menggunakan harga pasar, metode harga pasar. Kalau biasanya kita menghitung dari kiri ke kanan, maka sekarang kita balik dari kanan ke kiri. Jadi kita eh, kita
tulis terlebih dahulu harga jualnya berapa. Di sini diketahui harga jualnya 400.000. Kemudian dari harga jual dikurangi dengan laba yang diharapkan. Laba yang diharapkan 15%, maka 15% dari 400.000 itu 60.000. Kemudian dikurangi juga dengan biaya administrasi sebesar 5%. 5% dari 400.000 ketemu 20.000. Maka di sini harga jualnya 400 dikurangi 60 dikurangi 20 itu ketemunya adalah 320. Nah, 320 itu merupakan biaya produksi untuk byproduct. Biaya produksi untuk byproduct itu ada dua, dari penjumlahan berapa alokasi joint cost ke byproduct dengan cost pemrosesan lebih lanjut. Nah, ketika yang ditanya adalah berapa alokasi joint cost untuk byproduct, maka COGM atau cost produksinya yaitu 320 harus dikurangkan terlebih dahulu dengan cost pemrosesan lebih lanjut yaitu 70.000. Maka 320 dikurangi 70.000 itu merupakan total alokasi joint cost ke byproduct, yaitu sebesar 250.000. Nah, joint cost yang terjadi tadi kan diketahui di soal ada 6.400.000. Maka yang kita lakukan selanjutnya adalah mengalokasikan berapa joint cost-nya ke main product. Berarti di sini joint cost untuk main produknya adalah 6.400.000 dikurangi dengan 250. Ketemunya 6.150.000. Itu adalah alokasi joint cost untuk main produknya. Kalau yang ditanya COGM untuk by product, maka di sini eh, hanya sampai ke harga jual dikurangi laba yang diharapkan dikurangi dengan biaya administrasi itu sudah ketemu COGM untuk by produknya yaitu 320. Atau bisa juga caranya dari alokasi joint cost untuk by product sebesar 250.000 ditambah dengan cost pemrosesan lebih lanjut sebesar 70.000 akan ketemu hasil yang sama yaitu sebesar 320.000. Nah, metode kedua, di sini ada non-cost method, yang mana ada net revenue dan gross revenue. Contohnya, CV Maju Sejahtera menggunakan metode harga pokok proses dan menyediakan informasi sebagai berikut. Produk utama, unit yang terjualnya 20.000 unit. Produk yang diproduksi 25.000 unit, maka di sini ada persediaan akhir sebesar 25.000 dikurangi 20.000, ketemu 5.000 unit. Kemudian harga jual per unitnya 100, beban pemasaran dan administrasinya 600.000, total joint cost-nya 1.500.000. Kemudian untuk produk sampingan, unit yang terjual 900 unit, unit yang dihasilkan 1.200.000, 1.200 unit dikurangi dengan 900, ketemu 300, itu merupakan produk akhir. Kemudian harga jual per unitnya 30, beban pemasaran dan administrasi 3.000, biaya pemrosesan lebih lanjut 8.000, taksiran laba kotornya 30%. Nah, untuk metode non-cost method, teman-teman wajib ingat bahwa di metode non-cost method, taksiran laba kotor itu diabaikan saja. Jadi beda dengan metode yang pertama, harga pasar, yang mana taksiran laba kotor itu kita gunakan dalam perhitungan. Di sini, untuk non-cost method, taksiran laba kotor itu merupakan jebakan soal. Itu untuk menjebak teman-teman saja, untuk membingungkan. Nah, untuk cara yang ini, non-cost method, teman-teman bisa abaikan saja taksiran laba kotornya dari yang ada di soal. Yang diminta, buatlah perhitungan rugi laba untuk periode bulan Agustus dengan asumsi-asumsi. Yang pertama, hasil penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pendapatan lain-lain. Kemudian yang kedua, hasil penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai penambah nilai penjualan produk utama. Yang ketiga, hasil penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pengurang dari harga pokok produksi produk utama. Atau
Oke. Yang keempat, hasil penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pengurang dari total cost produksi atau COGM. Kemudian untuk menjawab, kita pertama kali yang harus dilakukan harus menghitung terlebih dahulu berapa gross revenue dan net revenue-nya. Untuk gross revenue itu tinggal dikalikan saja unit yang terjual dikali dengan harga jualnya per unit berapa. Di sini diketahui untuk by product, produk sampingan, unit yang terjual adalah 900 unit dikalikan dengan harga jual per unitnya 30, maka ketemu gross revenue-nya sebesar 27.000. Kemudian untuk net revenue, selain perkalian di gross revenue, harus dikurangkan dengan beban administrasi dan pemasaran, juga dikurangkan dengan kos pemrosesan lebih lanjut. Maka di sini gross revenue-nya berapa? 27.000 dikurangi dengan beban pemasarannya 3.000 dikurangi dengan kos pemrosesan lebih lanjut 8.000. Ketemu net revenue sebesar 16.000. Nah, setelah tahu gross revenue-nya 27.000, kemudian net revenue-nya 16.000, kita akan ke laporan laba rugi perusahaan. Di sini yang pertama ketika diperlakukan sebagai penghasilan lain-lain. Saya langsung contohkan bedanya di dua metode ini seperti apa. Yang atas itu merupakan net revenue, yang bawah menggunakan gross revenue. Yang membedakan itu cuma di angkanya saja, angka dari by product-nya. Ketika kita menggunakan cara yang pertama diperlakukan sebagai penghasilan lain-lain, maka di sini untuk by product itu ditulis di penghasilan di luar usaha. Penghasilan di luar usaha ada penjualan bersih produk sampingan sebesar 16.000 ketika itu net revenue. Nah, ketika gross revenue, maka di sini penjualan bersih produk sampingannya ada 27.000. Nah, kita coba breakdown yang di net revenue aja. Yang gross revenue caranya sama, cuma bedanya di angkanya saja. Angka by produknya 16.000 diganti dengan 27.000. Di sini penjualan produk utama yaitu 2 juta. Kemudian total cost produksinya diketahui 1.500.000 di soal. Persediaan akhirnya di sini ditulis 300.000. Nah, 300.000 itu dari mana? Tadi kan ada di soal produk yang diproduksi itu ada 25.000. Kemudian yang berhasil terjual 20.000. Maka di sini ada sisa yaitu 5.000. Nah, kita cari tahu terlebih dahulu berapa kos produksi per unitnya. Karena di sini total kos produksi 1.500.000, unit yang diproduksi 25.000, maka 1.500.000 dibagi dengan 25.000, ketemu 60 per unit. Itu adalah cost per unitnya, cost produksi per unit. Nah, 60 per unit itu kalian kalikan dengan 5.000, sisa persediaan akhir. Maka 60 dikali dengan 5.000 ketemu 300.000. Total cost produk terjual, maka tinggal dikurangkan 1.500.000 dikurangkan 300.000 ketemu 1.200.000. Atau bisa juga cost produk terjual itu diperoleh dari 60 cost per unitnya dikalikan dengan total produk unit yang terjual yaitu 20.000. Maka 60 dikali 20.000 ketemu 1.200.000. Kemudian, seperti yang sudah kalian pelajari di akuntansi dasar, maka di sini 2 juta dikurangi 1.200.000 ketemu laba kotor 800.000. Kemudian dikurangkan dengan beban pemasaran dan administrasi sebesar 600.000 dan ditambah dengan penjualan bersih produk sampingan sebesar 16.000. Maka ketemu laba bersihnya sebesar 216.000. Nah, untuk yang kedua, yaitu diperlakukan sebagai penambah penjualan produk utama. Kalau tadi di penghasilan di luar usaha, di sini tempatnya digeser ke atas, yaitu di bawahnya penjualan produk utama.
Caranya sama, penjualan produk utamanya 2 juta, kemudian langsung ditambah dengan penjualan bersih produk sampingan sebesar 16.000. Maka total penjualannya sebesar 2.016.000. Kemudian dikurangkan dengan total cost produk terjual, yaitu 1.200.000. Caranya sama dengan yang pertama, maka 2.016.000 dikurangi 1.200.000 ketemu laba kotor sebesar 816.000. 816.000 dikurangi beban pemasaran dan administrasi 600.000 ketemu laba bersih operasional 216.000. Nah, untuk yang gross revenue, maka di sini 2 juta ditambah dengan 27.000 ketemu total penjualan 2.027.000. Kemudian dikurangi dengan total cost produk terjualnya 1.200.000 ketemu laba kotor 827.000. Dikurangi dengan beban pemasaran dan administrasi sebesar 600.000, maka ketemu laba bersih operasional 227.000. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa baik di cara yang pertama maupun cara yang kedua, itu laba bersih operasionalnya akan sama. Yang net revenue ketemu 216.000, yang gross revenue ketemu 227.000. Nah, yang C diperlakukan sebagai pengurang COGS itu nanti juga hasil laba akhirnya, laba bersihnya itu akan sama. Yang mana ketika menggunakan net revenue ketemu 216.000 dan menggunakan gross revenue ketemu 227.000. Caranya sama, kalau yang pertama itu di penjualan penghasilan di luar usaha, kedua sebagai penambah penjualan produk utama berarti di atas ya. Kemudian sekarang di yang ketiga itu sebagai pengurang COGS di tengah-tengah. Kalau di laba rugi berarti di sini di tengah-tengah. Nah, maka penjualan produk utamanya 2 juta, kemudian dikurangi dengan total cost produk terjualnya. Di sini 1.200.000 itu kalian kurangkan terlebih dahulu dengan 16.000. 1.200.000 dikurangi 16.000 ketemu 1.184.000. Maka 2 juta 2 juta dikurangi dengan 1.184.000 ketemu 816.000 itu merupakan laba kotor. Kemudian laba kotor sebesar 816.000 dikurangi beban pemasaran dan administrasi 600.000 ketemu laba bersihnya 216.000. Sama halnya yang di gross revenue 2 juta dikurangi dengan 1.200.000 kalian kurangkan terlebih dahulu dengan 27.000 ketemu 1.173.000. Nah, 2 juta dikurangi 1.173.000 ketemu laba kotor sebesar 827.000. Kemudian dikurangkan dengan beban pemasaran dan administrasi 600.000 ketemu laba bersihnya sebesar 227.000. Yang agak beda di sini teman-teman adalah untuk cara yang terakhir, yaitu diperlakukan sebagai pengurang total cost produksi atau COGM. Yang mana karena diperlakukan sebagai pengurang COGM, maka di sini akan merubah cost produksi per unitnya. Yang awalnya cost produksi per unitnya 1.500.000 dibagi 25.000 ketemu 60 per unit. Di sini kalau yang menggunakan net revenue, maka 1.500.000 itu kalian kurangkan terlebih dahulu dengan 16.000 ketemu 1.484.000. Nah, 1.484.000 itu baru kalian bagi dengan total unit yang diproduksi yaitu sebesar 25.000. 1.484.000 dibagi dengan 25.000 ketemu 59,36. Nah, itu adalah cost produksi per unit. Nah, cost produksi per unit 59,36 kalian kalikan dengan
persediaan akhir yaitu 5.000 ketemu 296.800. Maka di sini untuk total cost produk terjual diperoleh dari 1.484.000 dikurangi dengan 296.800 ketemu total cost produk terjual 1.187.200. Maka laba kotor yang diperoleh dari pengurangan penjualan dikurangi total cost produk terjual ketemu 812.800 dikurangi dengan beban pemasaran dan administrasi 600.000 ketemu laba bersihnya 212.800. Jadi kalau tadi laba bersihnya ketemu 216 di sini, 3 cara yang pertama. Cara yang terakhir laba bersihnya sedikit berbeda, yaitu ketemu 212.800. Kemudian untuk gross revenue, kalian kurangkan terlebih dahulu 1.500.000 total cost produksinya, dikurangi dengan penjualan produk sampingannya menggunakan gross revenue, yaitu 27.000. Maka 1.500.000 dikurangi 27, ketemu 1.473.000. Nah, 1.473.000 itu kalian bagi dengan total unit yang diproduksi, yaitu 25.000. Maka ketemu cost produksi per unitnya adalah 58,92. Itu kalian kalikan dengan total persediaan akhir 5.000, ketemu cost persediaan akhir sebesar 294.600. Maka di sini total cost produk terjual diperoleh dari 1.473.000 dikurangi dengan 294.600 ketemu 1.178.400. Laba kotornya berarti 2 juta dikurangi dengan 1.178.400 ketemu 821.600. Dikurangi dengan beban pemasaran dan administrasi sebesar 600.000, ketemu laba bersih sebesar 221.600. Kemudian kita bicara terkait pengalokasian joint cost ke joint product, ke main produknya. Ada 5 metode yang dapat digunakan untuk mengalokasikan joint cost ke masing-masing main produk. Yang pertama yaitu metode unit rata-rata, yang kedua metode rata-rata tertimbang, yang ketiga metode unit kuantitatif, yang keempat metode harga pasar relatif, dan yang kelima metode harga pasar hipotesis. Di sini langsung masuk ke contoh aja. PT Dori memproduksi produk A, B, dan C dari satu proses produk gabungan. Informasi yang berkaitan dengan alokasi kos produksi gabungan adalah sebagai berikut. Produknya ada A, B, C, volume produksinya untuk produk A 800 unit, B 400 unit, C 300 unit. Poin per unitnya untuk A1, B2, C3, poin per unitnya untuk A2, B3, C4. Nah, pon ini teman-teman itu adalah ukuran berat karena kita menggunakan buku yang mengacu ke Amerika, yang mana ukuran berat di Amerika itu salah satunya menggunakan pon, maka di sini dicontohkan adalah pon. Kalau mungkin di Indonesia bisa menggunakan kilogram, gram, dan lain sebagainya. Untuk harga pasar per unitnya 100.000 untuk A, B-nya 150.000, C-nya 200.000. Berdasarkan data tersebut, Anda diminta untuk mengalokasikan kos produksi bersama sebesar 150 juta ke tiap-tiap produk dan hitunglah kos per unit dari tiap produk bila PT Dori menggunakan alternatif berikut ini. Yang pertama menggunakan metode unit rata-rata. Yang kedua menggunakan metode rata-rata tertimbang berdasarkan poin per unit. Yang ketiga menggunakan metode unit kuantitatif berdasarkan poin per unit. Yang keempat menggunakan metode harga pasar. Nah, metode harga pasar itu akan bisa dibagi menjadi 2. Nanti kita bahas lebih lanjut di cara perhitungannya. Asumsikan semua produk dapat dijual di titik pisah split off point dan harga pasar finalnya adalah yang tertera pada tabel di atas.
Tambahan biaya pemrosesan sehingga tiap produk dapat dijual adalah sebagai berikut. Produk A sebesar 5 juta, produk B sebesar 5 juta, produk C sebesar 10 juta. Kita hitung terlebih dahulu menggunakan metode unit rata-rata. Ini merupakan metode paling sederhana, yang mana teman-teman tinggal menjumlahkan saja volume produksinya. Di sini volume produksinya sudah diketahui di soal. A 800 unit, B 400 unit, C 300 unit. Maka total volume produksinya adalah 800 ditambah 400 ditambah 300 ketemu 1.500 unit. Nah, untuk alokasi join cost-nya, maka di sini 800, kalau yang A, 800 total volume produksi produk A dibagi total keseluruhan volume produksi 1.500 dikalikan dengan join cost yang akan dialokasikan, yaitu 150 juta. Maka di sini untuk produk A, alokasi join cost-nya sebesar 80 juta. 80 juta dibagi dengan total volume produksi produk A, maka ketemu cost per unitnya 100.000. Yang B, di sini berarti 400 volume produksi produk B dibagi dengan total volume produksi 1.500 dikali dengan 150 juta, yaitu join cost-nya. Ketemu untuk alokasi join cost-nya ke produk B 40 juta. 40 juta dibagi dengan volume produksi produk B 400, maka ketemu cost per unit 100.000. Untuk yang C, unit volume produksinya 300 unit dibagi dengan total volume produksi 1.500 dikalikan dengan join cost-nya 150 juta. Ketemu alokasi join cost-nya 30 juta. Maka cost per unitnya 30 juta dibagi 300 unit. Ketemu 100.000. Di sini untuk yang metode rata-rata metode unit rata-rata, karakteristiknya adalah cost per unit itu akan sama untuk masing-masing produk. Jadi di sini cost per unitnya bisa dilihat bahwa A, B, dan C sama yaitu 100.000. Kemudian untuk metode kedua yaitu metode rata-rata tertimbang. Teman-teman tulis terlebih dahulu volume produksinya berapa untuk masing-masing unit. A 800 unit, B 400 unit, C 300 unit, total unitnya berarti 1.500. Kemudian untuk metode rata-rata tertimbang, kita gunakan juga poin per unit. Di sini sudah diketahui di soal 1, 2, dan 3. Maka total poinnya kita kalikan terlebih dahulu volume produksi dikali dengan poin per unitnya. Ketemu total poinnya untuk A 800 unit, B 800 unit, C 900 unit. Maka di sini total poinnya 800 ditambah 800 tambah 900 ketemu 2.500. Nah, yang digunakan untuk pengalokasian join cost itu bukan lagi volume produksi, tetapi total poinnya. Maka di sini 800 dibagi dengan 2.500 dikalikan dengan 150 juta ketemu 48 juta. Kemudian untuk yang B 800 dibagi dengan 2.500 dikali dengan 150 juta, maka ketemu 48 juta. Kemudian yang C, 900 dibagi 2.500 dikalikan dengan 150 juta, maka ketemu 54 juta. Nah, untuk cost per unit, teman-teman jangan menggunakan total poin, tetapi cost per unitnya itu adalah alokasi join cost dibagi dengan volume produksi. Balik lagi ke yang awal yaitu volume produksi. Maka di sini untuk produk A 48 juta dibagi dengan 800 unit ketemu cost per unitnya adalah 60.000. Kemudian untuk yang B 48 juta dibagi 400 unit ketemu cost per unitnya 120.000. Yang C 54 juta dibagi 300 unit ketemu cost per unitnya 180.000. Kemudian untuk metode unit kuantitatif. Di sini yang kita gunakan selain volume produksi ada PON. Maka kalian kalikan terlebih dahulu untuk mencari total gramnya berapa.
Total gram itu diperoleh dari volume produksi dikalikan dengan pon untuk masing-masing produk. Untuk produk A, volume produksinya 800 unit, ponnya 2, maka total gramnya 800 dikali 2 ketemu 1600. Kemudian untuk yang B, 400 dikali 3 ketemu total gramnya 1200. Untuk yang C, 300 dikali 4 ketemu total gramnya 1200. Maka total gram keseluruhan itu adalah 4000 dari penjumlahan 1600 ditambah 1200 ditambah 1200. Nah, untuk alokasi join cost yang kita gunakan adalah total gram. Maka di sini untuk yang A 1600 dibagi dengan 4000 totalnya, total gram keseluruhan, dikalikan dengan join cost-nya berapa? Yaitu 150 juta. Maka ketemu alokasi join cost untuk produk A sebesar 60 juta. Kemudian untuk produk B, 1200 dibagi 4000 dikali 150 juta, ketemu 45 juta. Untuk yang C, 1200 dibagi dengan 4000 dikali dengan 150 juta, maka ketemu 45 juta. Maka cost per unitnya balik lagi untuk cost per unit yang kita gunakan volume produksi. Maka di sini cost per unit 60 juta untuk yang A, 60 juta dibagi dengan 800 unit ketemu 75.000. Kemudian untuk yang B, 45 juta dibagi 400 unit ketemu 112.500. Untuk yang C, 45 juta dibagi 300 unit ketemu 150.000. Kemudian untuk metode keempat, yaitu metode harga pasar, ketika semua produk dapat dijual di titik split off, maka kita menggunakan metode harga pasar relatif. Nah, untuk perhitungannya, kita tulis terlebih dahulu volume produksinya berapa, kemudian kita gunakan juga harga pasar per unit. Maka di sini kita harus mencari total harga pasarnya. Total harga pasar diperoleh dari volume produksi dikali dengan harga pasar per unit. Maka untuk produk A 800 unit dikali 100.000 ketemu total harga pasar 80 juta. Untuk yang B 400 unit dikali dengan 150.000 ketemu total harga pasar 60 juta. Kemudian untuk yang C 300 unit dikali dengan 200.000 ketemu total harga pasar 60 juta. Maka total harga pasar keseluruhan diperoleh 200 juta. Untuk alokasi join cost di sini berarti 80 juta dibagi 200 juta dikali 150 juta ketemu 60 juta untuk produk A. Kemudian untuk produk B berarti 60 juta dibagi dengan 200 juta dikali 150 juta ketemu 45 juta. Kemudian yang C 60 juta dibagi dengan 200 juta dikali dengan 150 juta ketemu 45 juta. Maka cost per unitnya yaitu alokasi join cost-nya 60 juta dibagi dengan 800 unit, ketemu cost per unit 75.000. Kemudian 45 juta dibagi 400 unit, ketemu cost per unitnya 112.500. Kemudian 45 juta dibagi 300 unit untuk yang C, ketemu 150.000. Kemudian untuk metode yang terakhir, yaitu metode harga pasar hipotesis. Ini digunakan ketika semua produk itu tidak dapat dijual di titik split off, sehingga ada kos tambahan yang diperlukan. Maka selain kita mencari total harga pasar, kita juga harus mempertimbangkan adanya kos tambahan. Di sini diketahui di soal kos tambahannya untuk A yaitu 5 juta, B 5 juta, dan C-nya 10 juta. Maka untuk menghitung harga pasar hipotesis, kita tentukan terlebih dahulu total harga pasarnya berapa yang diperoleh dari perkalian harga pasar per unit dengan volume produksi. Nah, perlu teman-teman ingat di
Beberapa soal yang diketahui bukan harga pasar per unit, tetapi sudah total harga pasar untuk masing-masing produk. Maka ketika di soalnya dijelaskan yang diketahui total harga pasar, teman-teman nggak perlu lagi mengalihkan dengan volume produksi. Bisa langsung ditulis total harga pasarnya berapa. Tetapi berbeda jika case-nya adalah yang diketahui di soal harga pasar per unit. Maka harga pasar per unit itu perlu dikalikan dengan volume produksi terlebih dahulu untuk memperoleh total harga pasarnya. Nah, setelah tahu total harga pasar, kita kurangkan terlebih dahulu dengan kos tambahan. Jadi kos tambahan itu kan kos yang dikeluarkan setelah titik pisah batas, setelah titik split off. Nah, yang diketahui di soal yang akan kita alokasikan itu adalah join cost, yaitu kos yang terjadi selama belum melewati titik pisah batas. Maka total harga pasarnya itu kita perlu kurangkan terlebih dahulu dengan kos tambahan untuk memperoleh eh, hanya alokasi join cost-nya saja. Maka di sini untuk yang A 80 juta dikurangi dengan 5 juta ketemu nilai hipotesisnya sebesar 75 juta. Yang B 60 juta dikurangi 5 juta ketemu nilai hipotesisnya 55 juta. Kemudian yang C 60 juta dikurangi 10 juta ketemu nilai hipotesisnya sebesar 50 juta. Nah, total nilai hipotesis berarti 180 juta. Ini yang akan kita gunakan untuk menghitung alokasi joint cost masing-masing produk. Maka untuk alokasi joint cost, produk A berarti 75 juta dibagi dengan 180 juta dikalikan dengan 150 juta. Ketemu 62 juta 500 ribu. Kemudian yang B 55 juta dibagi 180 juta dikalikan dengan 150 juta. Maka ketemu 45 juta 333. Kemudian yang C 50 juta dibagi dengan 180 juta dikalikan dengan 150 juta, maka ketemu 41 juta 666.667. Maka untuk alokasi kos keseluruhan masing-masing produk, bukan hanya ada joint cost, tetapi juga ada kos tambahan. Maka untuk alokasi kosnya, kita perlu tambahkan alokasi joint cost-nya berapa, ditambah dengan kos tambahannya. Berarti di sini 62.500.000 ditambah dengan 5 juta ketemu 67.500.000. Kemudian yang B 45.833 ditambah 5 juta ketemu 50.833.333. Kemudian yang C 41.666.667 ditambah dengan 10 juta ketemu 51.666.667. Nah, maka kos per unitnya diperoleh dari total alokasi kos dibagi dengan volume produksi. Maka di sini untuk yang A 67.500.000 dibagi 800 ketemu 84.375. Yang B 50.833.333 dibagi 400 unit ketemu 127.83. Kemudian yang C 51.666.667 dibagi 300 unit ketemu kos per unitnya 172.222. Oke, materi sudah selesai. Sekarang kita coba bahas satu soal. Di sini ada Land Company memproduksi satu produk utama dan dua produk sampingan, yaitu A dan B. Untuk bulan April, data berikut ini tersedia. Jadi ada produk utamanya, ada produk sampingan A dan produk sampingan B. Penjualan untuk produk utama 80 juta,
produk sampingan A 6 juta, produk sampingan B 3.500.000, total penjualan yaitu 89.500.000. Kemudian biaya produksi setelah titik pisah batas, produk utama 15 juta, produk sampingan A 1.500.000, produk sampingan B 500.000, ketemu biaya produksi setelah titik pisah batas 17 juta. Kemudian biaya pemasaran dan administrasi totalnya 9.100.000. Biaya produksi sebelum titik pisah batas ketemu 25.000. Laba yang diperoleh, laba yang diperbolehkan untuk produk A dan B masing-masing adalah sebesar 15% dan 12%. Berarti di sini ini adalah laba yang diharapkan. Kemudian hitung biaya produksi sebelum titik pisah batas untuk produk utama, produk sampingan A, dan produk sampingan B menggunakan metode harga pasar atau pembatalan biaya. Maka ketika kita menggunakan pembatalan biaya, metode pembatalan biaya atau harga pasar atau reversal cost, kita gunakan laba yang diharapkan. Ini jawabannya. Di sini kita cari terlebih dahulu untuk produk sampingannya berapa. Untuk produk sampingan A, penjualannya 6 juta. Kemudian biaya produksi setelah titik pisah batas 1.500.000, biaya pemasaran dan administrasi 850.000. Laba yang diharapkan dari produk A itu adalah 15% dari total penjualan. Maka 15% dikali 6 juta ketemu 900.000. Maka biaya produksi sebelum titik pisah batas diperoleh dari 6 juta dikurangi 1.500.000 dikurangi 850 dikurangi 900. Ketemu 2.750.000. Itu adalah biaya produksi sebelum titik pisah batas untuk produk sampingan A. Kemudian untuk produk sampingan B, penjualan 3.500.000 dikurangi biaya produksi setelah titik pisah batas 500 dikurangi beban pemasaran dan administrasi 250 dikurangi dengan laba yang diharapkan untuk produk B itu adalah 12% dari 3.500.000 ketemu 420.000. Maka biaya produksi sebelum titik pisah batas untuk produk B ketemu 2.330.000. Nah, total alokasi joint cost-nya tadi ada 25 juta. Maka di sini alokasi joint cost untuk produk utamanya yaitu 25 juta dikurangi dengan total alokasi joint cost untuk produk sampingan A sebesar 2.750.000 dan dikurangi juga dengan total alokasi joint cost untuk produk sampingan B sebesar 2.330.000. Maka ketemu total alokasi joint cost untuk produk utama sebesar 19.920.000. Nah, oke. Untuk materi kali ini saya cukupkan sampai di sini. Kita ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.